مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ini yang pertama. Airnya mutlak tercampur dengan sesuatu yang bersih yang suci, maka itu perinciannya. Kemudian airnya mutlak namun tercampur dengan sesuatu yang najis. Dengan sesuatu yang najis. Sekarang bolehkah kita kemudian menggunakan air yang suci ini yang tercampur dengan sesuatu yang najis ini digunakan untuk berwudu dan mandi janabah? Maka jawabannya, apabila salah satu dari 3 sifat airnya itu tidak berubah, maka boleh. Jadi beda. Kalau yang suci tadi tidak berkaitan dengan 3 ini. Tapi kalau berkaitan, kalau bercampurnya dengan sesuatu yang najis, misalkan ada kotoran tikus masuk ke bak kita, apakah boleh kita gunakan air itu untuk berwudu dan mandi janabah? Maka jawabannya, kalau campurannya adalah najis, harus dilihat salah satu dari 3 sifatnya. Kalau berubah salah satu dari sifatnya, salah satu dari 3 sifat ini berubah satu saja, maka airnya tidak boleh digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Tapi kalau ternyata tidak berubah sama sekali 3 sifat ini, sekalipun tercampur dengan sesuatu yang najis, maka tidak mengapa kita berwudu dan mandi janabah dengannya kalau tidak berubah. Apa saja 3 sifat air itu? Pertama, warnanya. Kalau satu bak ternyata ada kotoran tikus masuk situ, tapi warnanya tidak berubah, maka tidak mengapa kita gunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Atau berubah aromanya, baunya, air bak. Tercampur kotoran tikus, kecil kotorannya, namun tidak mengubah baunya, warnanya juga tidak berubah, maka boleh kita gunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Dan juga terakhir rasanya. Kalau misalkan rasanya sudah berbeda, yang sebelum tercampur najis dengan setelah najis, maka boleh tidak mengapa kalau tidak berubah, boleh digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Jadi kalau campurannya adalah benda yang suci, yang dilihat adalah mana yang lebih dominan. Sekalipun aromanya berubah, sekalipun warnanya berubah keruh misalkan, tapi kalau yang tercampurnya najis, maka yang diperhatikan adalah 3 sifat ini. Jadi itu kaidah bakunya, itu kaidah umumnya. Ingin sedikit, ingin banyak, maka yang dilihat hal ini. Kalau campurannya suci, yang lihat mana yang lebih dominan. Kalau campurannya najis, maka yang dilihat adalah 3 sifat ini. Pengen 2 kula, pengen kurang dari 2 kula. Yang 2 kula sekalipun, kalau ternyata salah satu dari 3 ini berubah, maka dia menjadi air yang najis, tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Kalau kurang dari 2 kula sekalipun, asalkan dia 3 sifat ini tidak berubah salah satunya saja, maka boleh digunakan untuk berwudu dan bersuci. Ini supaya tidak bingung, itu kaidahnya begitu. Jadi yang harus dilihat adalah campurannya apa dulu, suci atau najis. Kalau campurannya suci, yang menjadi perhatian adalah mana yang lebih mendominasi. Kalau campurannya najis, yang menjadi perhatian kita adalah apakah berubah salah satu dari 3 sifat ini. Nah, itu colok ukurnya begitu. Nah, sekarang misalkan di zaman di era globalisasi semacam ini segalanya sudah canggih. Sampai juga kadang kita dapati sebuah alat yang kita dapati air itu tadinya asalnya najis. Atau air itu merupakan air yang bercampur dengan kotoran, kemudian dimasukkan ke dalam suatu alat tertentu, kemudian menghasilkan air yang suci yang bisa diminum. Nah sekarang kita tahu air sebelumnya najis, misalkan air comberan misalkan najis, kemudian dimasukkan ke alat tertentu, kemudian keluarlah air yang suci, yang secara kesehatan bisa diminum. Apakah boleh bagi kita untuk berwudu dan mandi besar dengan air tersebut? Misalkan air comberan, kita tahu air comberan, dimasukkan ke sebuah alat penyaringan, kemudian keluar air yang bisa diminum. Nah, air ini boleh tidak bagi kita untuk bersuci dengannya? Boleh tidak bagi kita untuk berwudu dan mandi dengannya? Maka jawabannya kalau memang itu bisa suci karena alatnya itu sudah bisa dipisahkan, disaring itu, maka air yang keluar itu boleh kita gunakan untuk berwudu dan mandi janabah kalau ada. Kalau sekarang kan sudah canggih. Alat yang itu pun bisa menyaring air-air yang kotor semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan berikutnya juga, bagaimana tentang hukum seorang yang berwudu atau mandi janabah dengan air yang dipanaskan? Air yang dipanaskan, baik air dipanaskan sengaja dimasak
Ataukah air yang dipanaskan karena terkena terik sinar matahari? Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Maka jawabannya, kalau kita mendapati air mutlak, air yang suci tadi dan mensucikan, kemudian dipanaskan, baik dipanaskan dengan sinar matahari ataukah sengaja kita memasaknya, maka para ulama mengatakan di antara mereka bahwa hukumnya boleh, tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang bahwa kita tidak diperbolehkan berwudu atau mandi janabah dengan air yang dipanaskan. Bahkan yang ada adalah sebaliknya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu pernah berwudu dengan air yang dipanaskan, sengaja dipanaskan, sehingga berwudu dan mandi janabah dengan air yang dipanaskan boleh. Misalkan, aduh dingin cuaca, kita pengen wudu, pengen mandi janabah, sudahlah airnya dimasak dulu, kemudian kita berwudu, nah itu sah, boleh semacam itu. Wallahu taala alam bisawab. Adapun kalau air yang dipanaskan karena terik matahari, kalau memang itu membahayakan kesehatan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena beda kalau air yang dimasak biasanya sehat. Tapi kalau air yang dipanaskan karena terik matahari, biasanya ada unsur-unsur penyakitnya sedikit. Entah gangguan kulit atau lain-lain. Biasanya begitu. Karena tergantung penampungannya. Hanya saja secara asal boleh, tidak mengapa. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita berwudu dengan air kemasan semacam itu? Boleh tidak misalkan? Aduh, udahlah daripada di keran capek mending pakai ini sajalah di luar misalkan. Misalkan begitu. Coba tolong tuangkan misalkan. Maka jawabannya kalau air ini berasal dari mata air boleh. Air ini misalkan dari mata air boleh kita gunakan untuk berwudu. Udah akhirnya rame-rame misalkan, udah maka itu sajalah. Misalkan lebih enak, lebih segar misalkan. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita berwudu dengan menggunakan oli misalkan, atau minyak misalkan, Pertamina, solar, bahan bakar begitu. Boleh atau tidak? Itu kan air asal dari sananya sudah begitu. Misalkan kita gali tanah kemudian muncul solar misalkan. Boleh tidak dipakai untuk berwudu? Kan air tanah juga. Tidak ada campurannya, tidak ada ikut andil kita mencampur, tidak. Maka jawabannya itu secara fikih itu bukan air disebutnya. Bukan, tapi lain lagi ceritanya. Sehingga itu tidak termasuk air mutlak. Sehingga berwudu dengan itu kalau ada maka tidak sah dan tidak diperbolehkan. Begitu. Kalau dengan air bersoda boleh tidak berwudu? Dengan bersoda, misalkan Sprite, misalkan Coca-Cola, tapi bukan iklan ini. Ya, maka jawabannya tidak boleh. Tapi kan suci Ustaz. Iya suci, tapi tidak mensucikan. Nah, itu berkaitan dengan air tadi. Wa tahuriyatu ma'ihi. Itu syarat berikutnya. Kemudian masih berkaitan dengan air juga, itu dari sisi airnya. Sekarang airnya itu harus mubah. Airnya harus mubah. Dari sini tidak boleh kita berwudu dengan air curian. Tidak boleh. Misalkan karena saking kemarau kita ingin berwudu, saking semangatnya, aduh tidak ada air. Ah iya tetangga punya air itu. Sudahlah diambil saja misalkan segayung. Minjem, nanti gampang dikembalikan. Atau nyuri misalkan. Nah itu tidak boleh. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Mulakhas fikihnya mengatakan bahwasanya air hasil curian kemudian dipakai berwudu maka wudunya tidak sah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang yang berwudu dengan air hasil curian sah tapi dia berdosa. Begitu. Sehingga airnya pertama harus suci dan yang kedua airnya harus mubah. Benar-benar mubah, bukan hasil curian atau hasil rampokan, tidak boleh. Baik. Kemudian bagaimana dengan misalkan di sebagian tempat, misalkan air yang kita gunakan untuk berwudu ternyata asin misalkan. Atau kadang lengket misalkan. Boleh atau tidak? Misalkan kita buka air, misalkan buka keran, ternyata airnya rasanya asin. Atau kadang airnya lengket misalkan, kan di beberapa tempat begitu. Atau kadang airnya keruh misalkan. Boleh tidak kita gunakan untuk berwudu? Boleh tidak? Asin rasanya. Nggak apa-apa. Maka ya jawabannya air ini suci. Dan air ini pun suci mensucikan. Tidak mengapa. Mengapa? Karena memang secara asal sebenarnya air itu, air yang kalau dalam tanah itu memang dia asin rasanya. Secara asal begitu. Tapi di beberapa tempat kan enak tawar. Di beberapa tempat tawar. Maka ini tidak masalah. Sehingga jangan sampai, aduh ini jangan-jangan ada campurannya di bawah ini. Tercampur garam misalkan. Kan kata Ustadz, kalau yang misalkan yang suci yang dilihat mana yang lebih dominan. Ini asin, misalkan asin lekek kalau bahasa kitanya. Ini bagaimana ini? Ini kan berarti yang dominan asin ini. Maka tidak mengapa. Karena memang secara asal begitu. Berwudu dengan air laut pun sama rasanya asin. Tapi memang begitu, memang asal penciptaannya. Dan itu tidak mengapa, tidak mempengaruhi. Baik.
Kemudian di antara syarat berikutnya juga dari syarat wudu adalah izalatu ma yamna'u wusuluhu ilal basyarah. Menghilangkan segala sesuatu yang dapat sampainya air ke kulit kita. Menghilangkan segala penghalang yang ada di kulit, yang menghalangi antara air dengan kulit kita. Ini syarat berikutnya. Misalkan sebelum berwudu maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu anggota tubuh kita. Apakah ada bekas sesuatu yang dapat menutupi atau menghalangi antara air dengan kulit kita atau tidak? Misalkan ada bekas adonan misalkan, atau ada cat misalkan, atau ada tinta dan lain sebagainya. Kalau ada, berupaya kita hilangkan terlebih dahulu. Terutama sesuatu yang memang dapat menghalangi antara air dengan kulit kita. Antara air dan kulit kita, misalkan cat. Nah, kalau cat kan itu benar-benar menghalangi, maka kita berupaya untuk menghilangkannya terlebih dahulu. Berupaya semampu kita, kemudian baru kita berwudu. Itu berikutnya. Kemudian yang ke-10, wa dukhulu waqti sholati fi haqqi man haddatsahu daim. Yang ke-10 ini tambahan, masuknya waktu sholat bagi orang-orang yang dia memiliki penyakit beseran, kalau bahasa kitanya beseran. Ini tambahannya. Terkadang di sebagian orang khususnya orang-orang yang mereka sudah berusia lanjut usia, mereka memiliki penyakit beseran, meskipun ini juga kadang menimpa beberapa pemuda. Jadi tidak bisa menahan diri, pengennya buang air terus. Terkadang benar-benar tidak bisa ditahan, memang keluar secara otomatis. Ini memang penyakit ini. Memang sudah penyakit bawaan, biasanya penyakit usia tua begitu. Nah, sekarang bagaimana wudunya? Beberapa menit wudu, beberapa menit buang air, beberapa menit lagi buang air, tidak bisa ditahan, otomatis keluar sendiri, sehingga mengharuskan memakai pampers. Ini memang ada orang semacam ini. Maka jawabannya, kalau dia ingin berwudu, pertama pastikan dulu sudah masuk waktu sholatnya, kemudian dia berwudu. Setelah berwudu beseran, tidak mengapa. Setelah berwudu misalkan beser keluar sendiri, itu tidak mengapa, tidak batal wudunya, tinggal lanjut saja sholat. Kenapa? Karena ini memang tidak bisa ditahan, dan memang secara kesehatan begitu. Namun kalau dia berwudu sebelum masuk waktu sholat, ternyata beser, maka batal wudunya. Dia wudu lagi ketika sudah masuk waktu sholat. Begitu. Ini 10 syarat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan tata cara wudu. Ini praktis saja. Biasanya saya membahas syarat wudu ini satu pertemuan. Syarat wudu. Tapi tidak mengapa. Insya Allah itu pun sudah mencukupi. Baik. Kemudian kita masuk kepada tata cara berwudunya, kaifiatnya bagaimana, secara kita mengetahui syarat-syaratnya. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimallahu taala, al-wudu'u syartun li sihhati sholati la budda minhu. Yang namanya wudu ini merupakan syarat sah salat yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang hendak mengerjakan salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian pertama. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku kedua. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian tiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga kepada kedua mata kaki. Hakadza amara Allah Subhanahu wa taala al-mu'minina fi suratil Maidah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman terkait dengan wudu ini di dalam surat Al-Maidah. Baik. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah at-tasmiyatu. Seorang ketika hendak berwudu maka dia bertasmiyah, mengucapkan bismillah. Inda bad'il wudu'i, ketika memulai wudunya, maka yang pertama kali dia lakukan adalah bismillah. Hadza huwal masyru'u wa aujabahu jam'un min ahlil ilmi an yaqul bismillahi inda bad'il wudu. Itu dianjurkannya begitu. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa namanya bertasmiyah ini wajib hukumnya. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa namanya tasmiyah sebelum berwudu ini hukumnya wajib. Tapi jumhur mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa bismillah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Tapi sebagian mereka, mayoritas ulama mereka berpandangan bahwa bismillah ini hukumnya sunnah saja.
Dan ana pun lebih condong kepada basmalah ini atau tasmiyah ini hukumnya hanya sunnah saja. Baik, itu yang pertama. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah memulai wudhu kita, membuka keran dan lain sebagainya, kita ucapkan bismillah. Kemudian tambahannya juga bahwa dianjurkan juga untuk membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. Dibasuh terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kalau memang diguyur air, dibasuh terlebih dahulu sela-selanya dan lain sebagainya sambil mengucapkan bismillah. Dua-duanya sunnah. Kemudian dikatakan tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha marratin hadza wal afdal, ini disebutkan. Kemudian setelah memulai bismillah, dibasuh kedua tangan ini sebanyak 3 kali dan ini yang utama. Dibasuh 3 kali apabila diguyur. Kalau air keran kan nyala terus, jadi bagaimana kita menghitung 3 kalinya? Ya pokoknya dibasuh saja. Itu yang utama. Kemudian setelah dibasuh, setelah mengucapkan bismillah dibasuh, apa yang harus dilakukan? Maka kemudian selanjutnya tsumma yatamadmadu wa yastanshiku thalatha marratin bi thalathi ghurafatin. Kemudian kita berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan 3 kali cidukan air. Dengan 3 kali cidukan air apabila kita memang mengambil air. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita jelaskan. Kalau hanya sekedar berkumur-kumur menghirup air semuanya sudah tahu. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan terlebih dahulu batas minimal dikatakan berkumur-kumur atau madmadah dan batas minimal dikatakan istinsyak atau istinfar nanti, menghirup dan mengeluarkan air. Batas minimalnya bagaimana? Hanya sekedar memasukkan air ke mulut itu disebut madmadah. Kita hanya masukkan, kemudian keluar lagi. Dimasukkan, tidak dikumur-kumur, tidak. Hanya dimasukkan saja, itulah madmadah disebutnya. Dan istinsyak itu hanya sekedar dimasukkan air saja. Hanya masuk saja begitu, tidak dihirup, tidak diapa-apakan. Hanya sekedar masuk kemudian keluar lagi, maka itu disebut dengan istinsyak. Itu batas minimalnya begitu. Kalau yang afdolnya bagaimana? Yang afdolnya adalah kita benar-benar mengkumur-kumurkannya, berkumur-kumur dengan air. Nah, itu yang afdol. Tapi kalau hanya sekedar dimasukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, itu tidak mengapa. Itu boleh dan itu sudah termasuk madmadah. Kemudian kalau istinsyak ini, yang afdol adalah dia benar-benar dihirup. Dia dihirup hingga masuk ke dalam rongga hidung. Hanya saja tidak terlalu kebablasan. Inilah disebut dengan istinsyak. Namun kita tahu batas minimalnya. Kalau sekedar masukkan air dikeluarkan lagi, itulah madmadah. Yang afdolnya bagaimana? Dikumur-kumur, itulah yang afdol. Hanya sekedar memasukkan air ke hidung, itulah istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kalau kita bisa menghirupnya, maka itulah yang afdol. Maka itulah yang afdol. Jadi ini harus dibedakan terlebih dahulu. Itulah madmadah dan istinsyak. Dilakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Bagaimana caranya? Kalau kita menciduk air, sekali cidukan untuk kumur-kumur dan menghirup. Sekali cidukan untuk kumur-kumur menghirup. Jadi begitu 3 kali. Jadi 3 kali. Bagaimana caranya? Pertama kita ambil air, kemudian setengah untuk kumur-kumur, setengahnya lagi untuk menghirup. Itu yang afdalnya begitu. Jadi kita ambil, kemudian setengah tangan kanan ini, setengah untuk menghirup dan setengah untuk berkumur-kumur, setengah untuk menghirup. Kemudian nanti dikeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Dikeluarkan air dengan tangan kiri. Begitu caranya. 1 kali cidukan, kemudian keluarkan. 1 kali cidukan, keluarkan. Begitu. Itu sunnahnya menurut mayoritas ulama. Kalau kita tidak berkumur-kumur dan tidak istinsyak sekalipun sah wudhu kita. Sah wudhu kita. Ini pendapat mayoritas ulama bahwa istinsyak atau berkumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya sunnah. Ini bisa kita terapkan kalau misalkan kita kita ada kesulitan untuk berkumur-kumur atau ada kesulitan untuk menghirup, maka tidak mengapa tanpa berkumur-kumur dan menghirup. Tapi sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwa ini hukumnya rukun, wajib. Sehingga yang namanya berkumur-kumur dan menghirup ini merupakan sesuatu yang mesti dilakukan, kalau tidak sah wudunya. Tapi ini kita hanya sekedar pengetahuan bahwa mayoritas ulama berpandangan bahwa yang namanya berkumur-kumur dan menghirup air ini hukumnya sunnah. Kalau nanti kita, enggak ini kan wajah juga, kita katakan bahwa memang itu sebagian pendapat para ulama. Mayoritas ulama mereka berpandangan bahwa berkumur dan menghirup air ini hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, setelah berkumur-kumur dan menghirup air, tsumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kalau ini rukun baru namanya, tidak boleh tidak. Yang keempat, seseorang membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Min manabati sya'ri min fawqi ila dzaqani asfal wa ardon ila furu'il udzunain hakadza ghuslul wajh. Bagaimana cara membasuh wajah ini? Caranya adalah dari batas atas, dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut itu batas wajah kita sampai bagian bawah. Sampai bagian bawah ini. Sampai bagian bawah.
janggut kita ini. Nah, inilah wajah dari atas ke bawah. Dari kanan ke kiri, dari ujung telinga ini, dekat ini, sampai ujung sebelah sini lagi. Inilah wajah yang wajib dibasuh. Wajah yang wajib dibasuh. Baik, itu yang keempat, membasuh wajah. Membasuh wajah. Kemudian yang kelima, maka dipastikan benar-benar batasan pinggir-pinggir ini terbasuh. Kemudian yang kelima, kalau membasuh wajah hukumnya rukun, wajib, itu mesti. Yang kelima, tsumma yaghsilu yadayhi min atrafil asabi' ilal marafiq mafsili dzira'i minal 'adudi wal mirfaqu yakunu maghsulan yaghsilul yumna tsummal yusra ar-rajulu wal mar'ah. Kemudian membasuh kedua tangan min atrafil asabi' dari ujung jari jemari ilal marafiq sampai siku. Mafsili dzira' siku yang merupakan batas lengan ini. Minal 'adud wal mirfaqu yakunu maghsulan. Yang namanya siku ini tadi dikatakan kita membasuh kedua tangan itu sampai siku. Sikunya dibasuh atau tidak? Maka jawabannya siku ini dibasuh. Sikunya dibasuh. Yaghsilul yumna tsummal yusra, dibasuh kanan terlebih dahulu kemudian baru kiri. Baik lelaki ataukah wanita. Itu caranya. Boleh dari ujung jari jemari dengan dibasuh hingga ke siku. Boleh juga siku dulu kemudian sampai sini. Boleh, tidak mengapa. Tidak ada yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol? Semuanya afdol. Ingin dari ujung sini ke sini atau ingin dari sini ke sini. Karena nanti di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW membasuh tangan bersama dengan siku. Kalimatnya begitu, dengan menggunakan bersama, sehingga dari sini tidak ada yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol? Ujung dulu kemudian ini, atau ini dulu baru ini, atau kalau tengah dulu bagaimana? Semuanya afdol. Ingin dari manapun semuanya afdol. Tidak mesti harus dari ujung sini, tidak. Begitu. Ini yang kelima, membasuh kedua tangan, dan ini hukumnya wajib, rukun, mesti. Kemudian yang keenam, tsumma ba'da dzalika yamsahu ra'sa wal udzunaini ar-rajul wal mar'ah. Setelah membasuh kedua tangan, kita mengusap kepala. Kita mengusap kepala kita mengusap kepala dan mengusap kedua telinga, baik lelaki dan wanita. Ini akan kita bahas. Ini akan kita bahas sedikit. Baik. Pertama, setelah kita membasuh kedua tangan, kita mengusap, bukan membasuh lagi. Setelah kita membasuh kedua tangan, kita mengusap kepala. Yang diusap adalah kepala. Sehingga dari sini baik yang punya rambut ataukah yang tidak punya rambut, mereka tetap dianjurkan atau tetap wajib untuk membasuh kepala mereka. Jangan mentang-mentang, aduh tidak ada rambutnya jadi tidak usah lagi diusap misalkan. Tidak, yang diusap itu kepala. Sehingga dari sini pun sama. Yang namanya wanita kadang memiliki rambut yang panjang. Bagaimana cara mengusapnya? Apakah dari ujung sampai ujung? Misalkan nanti rambutnya panjangnya berapa meter nanti terus begitu? Maka jawabannya yang diusap kepala. Yang diusap kepala. Sepanjang apapun rambut seorang wanita, maka yang diusap hanya kepala saja. Mana batas kepala? Sampai sini ya sudah. Tidak perlu sampai panjang-panjang begini, tidak perlu. Karena yang diusap adalah kepalanya. Begitu. Begitu pula dengan orang yang tidak memiliki rambut, tetap kepalanya pasti diusap. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya yang afdol ada dua cara. Pertama dari depan ke belakang, kemudian balik lagi, kemudian telinga. Itu cara yang biasa kita gunakan. Yang kedua caranya adalah mengikuti aliran rambut kita. Kan rambut orang kan ada gaya-gayanya, ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke belakangan gitu. Nah, dia ikuti gerakan rambutnya itu. Kalau misalkan dia sisir ke kanan, maka dia mengusapnya dengan ke kanan. Ke kanan, kemudian tangan kirinya ini ke sini. Kalau misalkan rambutnya belah dua, ya sudah nanti belah dua begitu. Iya memang begitu di dalam hadis. Ada dua cara. Pertama dia dari depan ke belakang, nanti rambutnya acak-acakan. Ada juga, aduh ini kalau misalkan kayak gitu, dia acak-acakan. Sudah disisir rapi-rapi misalkannya. Nanti begitu, caranya begitu. Jadi tangan kanan misalkan dia mengikuti aliran rambut, di mana dia sisir. Ini cara berikutnya yang kedua, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu begitu. Kemudian berikutnya, berapa kali kita harus mengusap kepala kita? Berapa kali kita harus mengusap kepala kita? Maka jawabannya di dalam hadis banyak disebutkan bahwa mengusap itu sebanyak sekali saja. Di antaranya dibawakan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan an Abdurrahman ibn Abi Layla qol. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla, dia mengatakan ra'aitu Aliyan radhiyallahu taala anhu tawadda. Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib sedang berwudu. Fa ghassala wajhahu thalathan. Dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali.
Wa ghassala dzira'aihi salasan, membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Kemudian aku melihat Ali mengusap kepalanya sebanyak 1 kali saja. Sebanyak 1 kali saja. Tsumma qol, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, hakadza tawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Kan ada flyernya. Anda pernah membaca tulisan, sejak kapan kalian tahu bahwa namanya mengusap kepala itu 1 kali? Sejak kapan kita tahu? Sejak belajar. Poster ini benar, tapi saya ingin menambahkan beberapa faidah supaya jangan disalahpahami. Baik, ini tepat dan ini sesuai sunnah. Pertama, ini saya memberikan tambahan informasi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Tamamul Minnahnya, Tamamul Minnah itu ta'liq atas kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Ketika Said Sabiq mengatakan bahwasanya tidak tepat atau lam yasih, tidak benar yang namanya berwudu itu sampai 3 kali. Begitu. Jadi tidak tepat. Yang tepat itu sekali. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bala, bahkan sebaliknya. Yang namanya mengusap kepala lebih dari sekali itu disunahkan. Ada dalilnya di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Bahwasanya Rasulullah SAW dijelaskan oleh Utsman bin Affan di dalam hadis terkait dengan wudu bahwa Utsman bin Affan mencontohkan wudu Rasul. Di salah satu riwayat dikatakan kemudian Utsman bin Affan mengusap kepalanya, sudah titik, tanpa disebutkan berapa jumlahnya. Setelah itu Al-Imam Abu Daud membawakan riwayat wa qala fihi masaha bi ra'sihi salasan. Persis kalau kita punya kitab Abu Daud di rumah kita, lihat coba tentang terkait dengan sifat wudu Rasul. Persis di awal-awal ketika menjelaskan hadis tentang Utsman bin Affan berwudu, kemudian persis di bawahnya Al-Imam Abu Daud membawakan sebuah riwayat, ada tambahan di sana bahwa namanya Utsman bin Affan mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Dan Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan ini adalah riwayat yang sahih di dalam Tamamul Minnahnya, memberikan informasi kepada kita. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syaikh Al-Albani bahwasanya mengusap kepala itu kalau 3 kali bagaimana? Boleh sesuai sunnah. Kalau sekali bagaimana? Itu yang utama. Itu yang utama karena banyak hadis menerangkan 1. Bahkan masih di dalam riwayat yang sama, riwayat Al-Imam Abu Daud di Sunan Abi Daud, dijelaskan bahwasanya di antara bentuk kaifiyat wudu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengusap kepala sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Tapi kalau telinga hanya sekali. Sekarang bagaimana cara mengusap kepala itu? Yang afdal adalah sekali. Kalau mengusapnya 3 kali bagaimana? Boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, ada di dalam tentang kaifiyat wudu. Kalau 2 kali bagaimana? Boleh. Sekarang bagaimana kaifiyatnya? Nah, untuk yang 2 kali ini kaifiyatnya begini. Pertama kita ambil air, kemudian kita membasahi kedua tangan dengan air, dimulai dari belakang. Ini yang cara 2 kali, dimulai dari belakang ke depan. Kemudian sudah. Kemudian kita basahi lagi dengan air, kemudian dari depan ke belakang. Itu 2 kali. Itu cara 2 kali. Itu yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengusap kepala 3 kali, jangan disalahkan. Ada hadisnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bagi yang punya kitab Tamamul Minnah bisa dilihat di dalam Tamamul Minnah. Kalau nggak salah ada terjemahannya, kalau nggak salah. Cuma itu cetakan dulu. Bagi yang punya kitab Sunan Abi Daud bisa dicek di Sunan Abi Daudnya sekarang. Misalkan nanti pulang ke rumah lihat Sunan Abi Daudnya, baik yang terjemahan ataukah yang berbahasa Arab. Dalam pembahasan kaifiyat wudu nanti di sana dicantumkan hadisnya. Begitu, dan ini hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga kalau sekali bagaimana? Boleh, itu afdol. Kalau 2 kali bagaimana? Boleh juga, tidak mengapa. Kalau tidak 3 kali bagaimana? Boleh, tidak mengapa. Hanya saja jumhur mayoritas ulama mereka memandang bahwa yang utama mengusap kepala ini hanya 1 kali saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kok bisa 1 kali? Apakah mereka tidak tahu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud? Jawabannya mereka tahu. Hanya saja menurut mereka hadis ini lemah. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani ini lemah, sehingga mereka berpandangan yang utama hanyalah 1 kali. Karena hadis-hadis yang menerangkan 1 kali semuanya sahih. Begitu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini supaya nanti kitanya jangan terlalu berlebihan dalam mengingkari. Nanti kalau disodorkan pendapat Syekh Al-Albani kitanya bingung, padahal ada di kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Begitu. Sehingga mengusap kepala lebih dari sekali pun tidak mengapa, baik 2 kali atau 3 kali, dan begitu tadi caranya. Kemudian
Tsumma ba'da dzalika yaghsilu rijlahul yumna thalathan ma'al ka'bain, tsumma al-yusra thalathan ma'al ka'bain. Kemudian setelah mengusap kepala dengan telinga, disebutkan oleh jumhur ulama, jumhur fuqaha, yang namanya mengusap ini wajib hukumnya. Ini merupakan rukun wudu. Hanya saja mengusap telinga ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Mayoritas mereka mengatakan mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tidak mengusap sekalipun sah, hanya saja kurang utama nanti. Begitu. Maka telinga ini mayoritas ulama mengatakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada riwayat Al-Imam Abu Daud mengatakan bahwasanya al-udzunan minar ra's, bahwasanya kedua telinga ini merupakan bagian dari kepala. Namun hadisnya ada kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga dari sini kita tahu bahwa anggota tubuh yang wajib yang sepakat seluruh ulama hanya ada 4 saja. Pertama wajah, kemudian yang kedua tangan dibasuh, ketiga mengusap rambut, dan kemudian kaki, membasuh kaki hingga mata kaki, kedua mata kaki. Ini semua sepakat wajib, tidak boleh tidak. Selebihnya maka ada perselisihan para ulama, dan mayoritas para ulama mereka mengatakan selebih dari ini hukumnya sunnah. Apa saja lebih dari ini itu? Berkumur-kumur, menghirup air ke sini, kemudian membasuh kedua telinga ini, diusap, bukan membasuh, diusap, maka ini sunnah menurut mayoritas para ulama. Namun sebagian yang lain mengatakan wajib. Kalau ingin sempurna maka sempurnakan semuanya. Namun kalau tidak pun maka tidak mengapa, tidak mempengaruhi keabsahan wudhu kita. Baik, itu kaifiat wudhu secara ringkas. Kemudian setelah itu seseorang dianjurkan untuk berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang biasa kita baca setelah berwudu. Kemudian boleh juga diberikan tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu aja dua doanya. Pertama bersyahadat, yang kemudian berdoa dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala. Dan kalau bisa dijaga doa ini, setiap kali selesai berwudu membaca minimal 2 kalimat syahadat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayusbighul wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya. Jadi benar-benar sempurna, bukan sengaja tahu sunnah ditinggalkan, bukan. Tapi benar-benar menyempurnakan wudunya. Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat barusan, illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan silakan pilih ingin masuk dari pintu surga yang mana saja, hanya dengan menjaga ini. Siapa orang yang mendapatkan keutamaan ini? Bagi orang-orang yang dia menghadirkan hadis ini tatkala dia selesai berwudu kemudian membaca 2 kalimat syahadat itu. Maka ketika membaca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hadirkan ini. Hadirkan keutamaan ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kemudian boleh ditambahkan dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tambahannya. Ini hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala. Baik, selesai kita menjelaskan tentang kaifiat tata cara ringkas berwudu. Kemudian pembahasan terakhir adalah pembahasan terkait dengan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Wa hiya sittatun. Pembatal wudu ini ada 6. Pembatal wudu ada 6. Al-khariju, yang pertama al-khariju minas sabilain. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik dubur ataupun kubul, baik kemaluan depan atau ke bagian belakang. Apapun yang keluar itu, kalau dia keluar dari 2 jalan ini, maka itu membatalkan wudu. Baik buang air kecil atau buang air besar, baik darah yang keluar, baik angin yang keluar. Misalkan buang angin dari belakang, batal. Buang angin dari depan, batal. Iya, karena sebagian wanita dia mampu untuk mengeluarkan angin dari depan, begitu biasanya. Dan itu pun membatalkan wudu. Secara asal begitu. Ini pula semua hal yang berkaitan dengan wanita, misalkan istihadhah, darah haid dan nifas misalkan, maka itu membatalkan wudu kalau memang sebelumnya berwudu. Kemudian bagaimana dengan keputihan? Ini bagi para wanita. Keputihan juga kan keluar dari kemaluannya yang depan. Kalau misalkan seseorang berwudu kemudian tiba-tiba keputihan, batal atau tidak? Hukum asalnya batal.
Hukum asalnya batal. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari depan atau belakang, apapun jenisnya, maka batal. Membatalkan wudhu. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa kalau keluar keputihan tidak membatalkan wudhu. Meskipun keluarnya dari jalur depan, namun itu keluarnya dari bagian mana? Ana lupa. Dari bidang kesehatan itu ada. Sehingga keputihan tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang terkuat. Tapi kalau misalkan bingung bagaimana Ustadz? Pokoknya kaidahnya segala sesuatu yang keluar dari depan atau belakang, ingin keputihan, ingin kekuningan, ingin ini dan itu, maka membatalkan wudhu. Cari jalur amannya. Tapi kalau bisa dibedakan, karena keputihannya harus keputihan yang bagaimana, itu ada dibahas dalam ilmu kesehatan. Keputihan yang memang itu berkaitan dengan bagian urat atau nadi dan sebagainya, itulah yang tidak membatalkan wudhu. Maka kaidahnya segala sesuatu yang keluar dari depan atau belakang, apapun itu, maka itu membatalkan wudhu. Sehingga kalau keluar harus berwudhu lagi. Kemudian itu yang keluar. Sekarang bagaimana kalau yang sengaja dimasukkan kemudian keluar? Sengaja dimasukkan ke dalam salah satu dari dua kemaluan itu. Sengaja dimasukkan. Misalkan untuk mengecek apa gitu, misalkan kan harus dimasukkan ke anus misalkan. Kemudian dikeluarkan lagi misalkan, kan ada alat yang begitu. Misalkan kita punya penyakit tertentu harus dicek misalkan anusnya atau apanya gitu. Kan harus dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Maka bagaimana? Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Misalkan sebelum cek misalkan kita dalam keadaan berwudhu suci. Kemudian tiba-tiba harus dicek. Sesuatu dimasukkan ke anus kita kemudian dikeluarkan lagi. Maka ini pun membatalkan wudhu. Kenapa? Karena keluar dari bagian belakang kita. Atau misalkan ada benang. Kita sudah berwudhu, dimasukkan ke anus kita, dikeluarkan lagi. Batal wudhu kita. Batal wudhu kita. Begitu. Atau misalkan kita memakan koin, kemudian keluar koin dari dubur kita misalkan, maka batal wudhu kita. Maka apa saja yang keluar dari dubur ataupun kubul itu apapun, baik yang keluar memang keluar atau dimasukkan kemudian keluar lagi, maka membatalkan wudhu. Itu membatalkan wudhu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal khariju al fahish an najis minal jasad. Itu yang pertama. Semua hal, pokoknya apapun itu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, itu membatalkan wudhu. Sekarang bagaimana kalau ada kotoran tapi tidak keluar dari dua kemaluan itu? Keluarnya dari kulit misalkan. Keluarnya dari kulit tapi keluar cairan misalkan, cairan najis kita, atau keluar kotoran dari kulit misalkan. Apakah itu membatalkan wudhu? Jawabannya iya, itu membatalkan wudhu. Segala sesuatu yang najis yang keluar dari kulit kita, maka itu membatalkan wudhu. Kotoran yang harusnya keluar dari kemaluan atau dari belakang, ternyata keluarnya dari kulit misalkan. Misalkan dia terkena penyakit apa, sobek, ternyata keluar kotorannya, maka batal wudhunya. Batal wudhunya. Nah sekarang bagaimana dengan sesuatu yang menjijikan? Kalau tadi kan sesuatu yang najis yang keluar dari tubuh kita. Sekarang bagaimana kalau sesuatu yang menjijikan keluar dari tubuh kita? Batal atau tidak wudhu kita? Apa sesuatu yang menjijikan yang keluar dari tubuh kita? Nanah misalkan, atau darah misalkan yang keluar, luka, batal atau tidak wudhu kita? Jawabannya kalau yang keluarnya sedikit tidak membatalkan. Lagi wudhu kemudian jerawatnya pecah misalkan, maka tidak membatalkan wudhu kita. Tidak mengapa. Misalkan luka tergores sedikit atau ada nyamuk, kita lagi sholat kemudian ditepak kemudian keluar darahnya, maka tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu kita. Tidak membatalkan wudhu kita. Kecuali kalau keluarnya dalam jumlah yang banyak, darahnya dalam jumlah yang banyak, maka ini dapat membatalkan wudhu kita. Ini dapat membatalkan wudhu kita menurut pendapat yang terkuat. Begitu. Jadi harus dibedakan. Apapun yang keluar dari dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang membatalkan wudhu. Adapun yang keluar dari kulit hanya yang najis saja. Adapun sesuatu yang menjijikan, maka kalau sedikit dia tidak membatalkan wudhu. Begitu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, wazawalul aqli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal karena sebab tidur atau karena sebab lainnya. Kalau hilang akalnya maka batal wudhunya. Misalkan disuntik, seseorang disuntik, sebelumnya sudah berwudhu suci, kemudian dia disuntik, pingsan, hilang akalnya, maka batal wudhunya. Kalau bangun wudhu lagi. Misalkan, oh tadi saya sebelum disuntik sudah wudhu, misalkan pengen sholat, tidak bisa, harus wudhu lagi. Atau misalkan seseorang dia wudhu kemudian dia meminum khamr, maka dia berdosa dan dia wajib untuk mengulangi wudhunya lagi. Atau misalkan seseorang itu sudah berwudhu kemudian tertidur, maka batal wudhunya. Nah sekarang bagaimana dengan kejadian di sekitar kita kalau sholat Jumat? Kalau sholat Jumat atau sholat taraweh, saking khusyuknya panjang sekali sampai tidur. Karena ada yang kadang dia sampai tidur, tidak sadarkan diri.
Itu bagaimana nasibnya itu? Bagaimana wudunya? Maka para ulama memberikan batasan. Para ulama memberikan batasan. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk, tegak duduk, dia tidak sandaran, maka tidak batal. Sekalipun dia tidur, misalkan. Atau misalkan dia berdiri tidur, maka tidak membatalkan wudunya. Jadi bagaimana yang membatalkan wudu? Kalau misalkan dia mendengarkan khutbah Jumat di pojok sandaran, nikmat sekali sudah tidur, batal wudunya. Atau misalkan dia bersandar ke tangannya begini, lagi Jumatan, enak, tidak ada tempat untuk bersandar, tangan saja sandaran, batal wudunya. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan semacam ini, tertidur misalkan, maka itu tidak membatalkan wudu. Atau misalkan dia sengaja berdiri, mendengarkan khutbah Jumat, berdiri, tidur, maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan apabila bersandar, yang bersandar. Nah, itu. Kemudian berikutnya, wa masul farji bil yadi qubulan kana au duburon min ghairi hail. Menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang. Ini diantara yang dapat membatalkan wudu. Baik bagian depan atau ke bagian belakang. Bagian depan kita menyentuh telapak tangan kita kemaluan, maka batal wudunya. Atau bagian telapak tangan kita menyentuh bagian belakang kita, dubur kita, batal wudunya. Ini menurut Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Begitu. Hanya saja wallahu taala alam bisawab, ana pribadi lebih condong bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan, hanya yang lebih utama wudu lagi. Hanya yang lebih utama wudu lagi. Begitu. Hanya saja di sini kalau kita berpandangan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu, maka bagian telapaknya ini. Kalau kuku kita yang menyentuh kemaluan, kuku, maka tidak membatalkan wudu. Kuku kita misalkan tersentuh kemaluannya baik depan atau belakang, maka tidak batal. Yang membatalkan adalah telapak. Sekarang bagaimana dengan para ummahat yang kadang membersihkan anaknya, mencebaoki anaknya, kan menyentuh kemaluan juga. Maka jawabannya untuk menyentuh kemaluan anak-anak yang belum balik, belum mumayyiz, maka itu dimaklumi, dimaafkan, tidak mengapa, tidak membatalkan wudu. Kalau misalkan dia menyentuh kemaluan yang sudah balik, maka dia batal wudunya. Kalau misalkan dia menyentuh kemaluan hewan bagaimana? Maka jawabannya untuk menyentuh kemaluan hewan, maka tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuh kemaluan jin bagaimana? Tersentuh misalkan, maka juga tidak membatalkan wudu. Kalau memang iya. Hanya saja wallahu ta'ala alam bisawab, menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan wudu, hanya saja yang lebih utama berwudu lagi. Begitu. Ini sebenarnya panjang pembahasan itu, ada perinciannya masing-masing. Ya, tapi tidak mengapalah, insya Allah. Kemudian berikutnya yang membatalkan wudu adalah wa aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Nah, di sini kayaknya nggak ada daging onta, jadi tidak perlu berdalam-dalam. Pokoknya kalau makan daging onta itu membatalkan wudu. Kemudian diantara yang membatalkan wudu juga yang terakhir adalah wariddah anil Islam, murtad keluar dari Islam. Bukan hanya wudunya yang batal, Islamnya pun batal. Islamnya pun batal kalau ini. A'adzanallahu wal muslimina min dzalik. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk seluruh kaum muslimin dari perbuatan riddah ini, murtad ini. Baik. Sudahlah, itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Demikian fikih praktis berkaitan dengan wudu. Insya Allah nanti kalau di lain kesempatan kita sempat juga, kita akan membahas secara rinci. Dan nanti kita pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan fikih saum insya Allah. Tapi fikih praktis saja, tidak detail panjang lebar. Kita ambil beberapa poin yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Kalau memungkinkan kita akan membahas tentang fikih puasa, fikih zakat fitrah, dan juga fikih idul fitri. Insya Allah nanti kita akan bahas pada 2 pertemuan sisa sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah tabaraka wa taala. Oh iya. Iya. Iya, baik. Iya, ini di hadapan saya ada 3 hadiah. Masya Allah. Katanya dikhususkan untuk ummahat dulu. Iya, nanti kalau misalkan ummahat tidak bisa baru dilempar kepada jamaah ikhwan di sini. Iya. Silakan. Ada yang siap untuk menjawab tidak? Iya, ada. Baik. Pertanyaannya mudah. Apa yang tadi barusan kita sampaikan? Pertanyaannya mudah. Apa yang barusan kita sampaikan? Sekarang. Iya. Sebutkan pembagian air. Sebutkan pembagian air, silakan. Yang tadi.
Ya, siapa yang menjawab siapa? Satu saja. Siapa? Air apa? Air suci dan air suci dibagi menjadi berapa? 3 atau 4? Dibaginya. Iya, apa saja? Iya. Iya, silakan bisa menjawab. Ini. Nanti menghubungi panitia nanti. Iya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, ini ada gamis ini atau baju koko ini. Iya. Laki-laki ini, Pak. Apa masih wanita? Wanita dulu, baik. Ini baju kokonya atau baju gamisnya untuk lelaki, tapi wanita dulu katanya. Nanti bisa buat suaminya, bisa buat anaknya. Ya, silakan. Siapa lagi yang ingin menjawab? Sudah ada yang ingin menjawab? Ada. Baik. Baik. Sebutkan tiga anggota wudhu yang hukumnya sunnah. 3 saja yang tadi baru dimulai. Iya. Siapa yang mau jawab? Siapa dulu? Silakan satu-satu. Baik, silakan. Yang pertama, memasukkan hidung. Masukkan hidung ke mana? Iya, memasukkan air ke hidung. Yang ketiga? Yang ketiga apa ini? Iya, kenapa telinganya? Iya, mengusap telinga. Iya, silakan. Ini siapa tadi yang jawab? Ya kalau yang jawab 5 ya dibagi 5 lah itu. Sesuai ukuran. Iya. Ya ini satu lagi lah untuk jamaah ikhwan ini. Ini minyak wangi. Ya silakan, ada yang ingin jawab? Angkat tangan. Ya, tafadhol nanti dulu. Membasuh kedua tangan, apakah siku ikut dibasuh? Apakah hanya sampai siku, sebelum siku saja? Itu tadi yang di bagian belakang. Sikunya ikut dibasuh. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Mudah. Insyaallah. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Ustaz, bagaimana jika kita memiliki luka, namun luka tersebut diplester atau tertutup? Apakah sah jika berwudu? Apa perlu dibuka plesternya? Jawabannya, kalau misalkan memang luka tersebut tidak mengapa terkena air, maka tidak mengapa, kita langsung usap di atasnya. Di atasnya saja, diusap, dibasuh. Itu tidak mengapa. Tidak mesti dibuka, karena namanya plester atau penutup ini kadang dia memang menyerap air. Hanya saja yang bermasalah adalah itu kalau yang misalkan lukanya cuma pakai Hansaplast atau yang lain, itu tidak mengapa. Dibasuh juga, tapi jangan digosok kalau bagian yang itu. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau diperban. Misalkan ini patah misalkan, akhirnya diperban. Kalau terkena air tidak boleh, terlarang terkena air. Bagaimana cara berwudunya? Maka cara berwudunya kita berwudu seperti biasa, tapi khusus bagian yang terkena luka ini cukup diusap atasnya. Cukup diusap saja atasnya. Tapi yang lainnya yang sehat dibasuh sebagaimana mestinya. Nah, itu caranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu. Iya. Iya, silakan. Iya. Iya, Iya. 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 Baik. Air sungainya, air kalinya suci dan mensucikan. Kalau kita berwudu mandi janabah yang jauh dari kotoran itu mengalir, sah wudunya.
Tapi kalau kita wudhu atau mandi janabah di sekitar kotoran, nah ini nggak suci. Misalkan ada kotoran lewat, kita ikuti di kelilingannya tuh, nah itu nggak sah, itu najis. Tapi misalkan sungai ini dari sini sampai sana, kotoran lewat di hadapan kita, kitanya di sini, maka sah wudhu kita dan sah mandi janabah kita. Nah, yang di sekitar kotorannya itulah yang najis, yang di sekitar kotorannya. Tapi kalau kita jauh dari kotoran, sekalipun lewat di depan kita, maka tidak mengapa kita berwudhu di sekitar ini, itu sah. Terusan bagaimana kalau kita nyemplung misalkan di dalamnya? Ya tidak mengapa, ya sudah langsung saja dari awal sebelum nyemplung kita niatkan ingin berwudhu, jadi nyemplung begitu sekalian. Iya, jadi tanpa berkumur-kumur membersihkan ini pun tidak mengapa, sudah terhitung semua. Tidak. Tadi kan salah satunya kita harus membasuh anggota wudhu tanpa alat. Seandainya kita selesai sholat kemudian salam, ada sebagian masih cat masih menempel. Iya. Kita harus dibersihkan kemudian wudhu dan sholat ulang atau seperti apa? Iya, nah kalau ini harus dilihat terlebih dahulu. Catnya ini dia bisa menyerap air atau tidak? Karena kadang sekarang ada cat yang bisa menyerap air. Nah ini harus dipastikan. Kalau kita tahu bahwa catnya tidak bisa menyerap air, maka sholat kita tadi tidak sah dan wudhu kita tidak sah. Maka kita yang tahu langsung bersihkan, wudhu lagi, sholat lagi. Kalau catnya tidak bisa menyerap air, tapi nanti di sana ada cat yang bisa menyerap air. Kalau catnya bisa menyerap air, maka aman, begitu. Iya. Iya. Kadang-kadang kita kalau cat minyak itu kan susah karena nggak pas modal uang nggak ingat untuk pembersih. Iya. Baru ingat. Bisa nggak pakai itu harus pakai minyak. Iya. Dan kalau kita bersihkan kita jelas ketinggalan utama. Iya. Apa kita meninggalkan sholat berjamaah atau lebih utama menghilangkan cat tersebut? Kita menghilangkan dulu semampu kita. Kalau banyak bagaimana? Ya hilangkan, tidak mengapa. Lah nanti taruhannya kita tidak mendapatkan berjamaah bersama yang lain. Itulah resikonya. Daripada kita ikut berjamaah tapi kita tidak sah. Jadi begitu, harus dibersihkan dulu semampu kita. Tapi kan kadang kan apalagi kalau kita tukang cat, kita tahu kalau kita membersihkannya dengan ini maka pasti bersih total, tapi membutuhkan waktu lama. Ya tidak mengapa, resiko. Kita bersihkan dulu semua secara total, kemudian baru ikut sholat, meskipun sholatnya sendirian. Begitu nantinya. Dan memang ya resikonya nanti begitu. Jadi begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya, silakan. Kemudian berdarah di beberapa kaki kanan, kemudian sholat. Jadi kita sholat beberapa tangan, karena begitu baru darah itu masih lepas. Iya. Jadi karena air belum kering, jadi masih Iya. tapi saat itu kita masih sholat. Iya. Kalau yang keluarnya darahnya sedikit, tidak terlalu banyak, tidak mengapa. Tapi kalau sampai banyak terus bercucuran, maka ini najis nantinya. Ini najis dan membatalkan wudhu kita. Tapi kalau dia keluar tapi sedikit, kan kadang kan kalau darah begitu kan keluar sedikit terusan kering, tidak terus menerus begitu, maka itu tidak mengapa. Kalau masih sedikit bekas kecelakaan, luka-luka dan lain sebagainya, tidak mengapa. Begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan ini dulu. Iya, tidak mengapa. Dalam keadaan telanjang yang penting tidak terlihat oleh manusia. Ya, yang lain. Tidak mengapa. Ya, silakan. Ini dulu. Ya, teman. Iya. Kalau kita bisa menahannya, boleh, tapi nanti hukumnya makruh. Iya. Jadi bagaimana boleh tidak boleh, tapi makruh tidak disukai, lebih baik keluarkan supaya nanti sholatnya khusyuk. Tapi kalau dari sisi boleh tidak boleh, sah tidak sah, sah boleh, hanya saja tidak disukai. Begitu. Sama itu dalam keadaan sebelum sholat, dalam keadaan sholat sekalipun, meskipun bisa menahannya, tidak mengapa, sah sholatnya, hanya saja tidak disukai karena dapat mengganggu konsentrasi sholat kita. Begitu. Iya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Iya.
Iya. Iya. Pertama, kalau misalkan kita berada di sebuah tempat yang dingin, di tempat misalkan di Eropa dan lain sebagainya yang memang musim salju dan memang di sana di bawah derajat 0 derajat, bagaimana cara berwudunya? Sebenarnya simpel, tinggal panaskan air kemudian berwudu. Iya, bisa. Iya. Kemudian kalau misalkan di luar bagaimana? Misalkan hanya diusap, maka jawabannya tidak sah. Tidak sah. Dia harus dibasuh bukan diusap, apalagi bagian tangan misalkan. Maka kalau diusap malah basah nantinya, basah dingin terus nantinya. Itu. Jadi yang boleh diusap hanya khuf. Dan yang kedua, yang termasuk boleh diusap juga penutup kepala. Penutup kepala dengan syarat benar-benar menutupi kepala kita. Itu jadi boleh kepala diusap, cuma diusap aja. Tapi kalau misalkan peci kayak gini tidak boleh karena kelihatan rambutnya, itu mesti dibuka kemudian diusap. Tapi kalau wanita memakai kerudung itu boleh. Dia membasuh wajahnya kemudian hanya mengusap atasnya saja, tanpa rambutnya, atasnya saja, itu boleh. Kalau memang di sana ada fitnah. Adapun kondisi semacam ini tidak dibolehkan. Yang kedua, bagaimana berwudu dengan salju? Silahkan kalau bisa. Saljunya dimakan, kumur-kumur keluar intinya. Dimasukkan ke hidung, sulit. Bagaimana caranya? Cairkan terlebih dahulu. Ketika sudah menjadi air, baru boleh digunakan untuk berwudu. Ya? Tidak masalah. Karena itu memang air asal penciptanya begitu. Misalkan, Ustadz bagaimana hukumnya berwudu dengan es batu? Ya bagaimana es batu dikunyah begitu, dikumur-kumur, tidak bisa. Cairkan dulu, kemudian baru kita berwudu dengan airnya tersebut. Sekalipun keruh, sekalipun rasanya asin misalkan. Karena air hujan pun keruh, air laut pun rasanya asin. Maka itu tidak mengapa. Dengan syarat cair dulu terlebih dahulu, dicairkan. Begitu. Ya, silakan. Iya. 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 Kalau memang itu dari segi kesehatan tidak ada pilihan lain kecuali itu, dan para ahli yang memerintahkan, dan kalau tidak dipasang semacam itu membahayakan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau kita sengaja memasukkan sesuatu yang najis ke dalam tubuh kita, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana hukumnya? Maka tinggal dilihat. Kalau sesuatu yang najis itu dia bisa bercampur dengan darah nantinya keluar lagi, ya maka tidak masalah sholatnya. Begitu. Tapi ada sesuatu yang najis yang ketika dipasang dia tidak bisa mencair, tidak bisa bersatu dengan kotoran, tapi tetap saja ada saja. Maka dilihat dari segi kesehatan. Dilihat dari mereka para ahli yang memerintahkan untuk dipasang hal semacam itu. Karena memang terkadang ada beberapa dalam bidang kesehatan itu kita mesti dipasang sesuatu dari sesuatu yang najis. Entah dari campuran babi atau lain-lain sebagainya, itu kan tidak boleh. Tapi kalau memang ada maslahat dan memang para ahli yang meminta, maka tidak mengapa. Sekalipun kita sholatnya syah, sholat kita sah, insya Allah. Baik. Iya, Anda rasa cukup? Ada lagi? Iya, betul. Salam. Iya. Wudu lagi? Iya. Iya. Ya, baik. Terkait dengan mandi junub, kalau misalkan kita janabah, kemudian kita mandi janabah, kita dalam mandi janabahnya tidak memulai dengan wudu, tidak diakhiri dengan wudu, karena kan mandi janabah ada dua. Yang pertama hanya sekedar basah semua, yang kedua disertai dengan wudu di awal atau di akhir. Misalkan kita mandi janabahnya hanya sekedar membasahi saja, tapi kita meniatkan untuk mandi janabah, apakah sudah mencukupi dari wudu? Maka jawabannya sudah mencukupi. Jadi sehingga misalkan kita janabah, kita hanya mandi saja tanpa wudu, maka sudah sah. Setelah itu langsung kita sholat, dipakai sholat tidak mengapa, asalkan kita tidak melakukan pembatal wudu. Setelah itunya, setelah mandi janabahnya. Kemudian yang kedua, sekarang bagaimana? Mandi janabah yang bagaimana yang bisa menggantikan wudu? Jawabannya mandi janabah yang memang kita junub. Kalau misalkan mandi besar di sholat Jumat, misalkan sebelum sholat Jumat mandi besar dulu, kemudian kita tidak berwudu, maka tidak sah. Tidak sah, kita mesti berwudu. Kenapa? Karena mandi janabah sebelum Jumat hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi mandi janabah setelah berhadas besar wajib, bukan sunnah. Sehingga kalau kita kondisinya semacam tadi, karena akibat hadas besar, kita hanya mandi saja tanpa wudu, boleh kita langsung sholat. Tapi kalau misalkan pengen sholat Jumat, kita mandi janabah, tidak wudu, maka tidak sah sholat Jumat kita. Karena mandi pada sholat Jumat ini sunnah, bukan wajib. Misalkan sebelum Id, sholat mandi besar. Mandi apa? Mandi besar, mandi janabah. Misalkan. Kemudian tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Maka mandi janabah yang bisa menggantikan wudu hanya mandi akibat hadas besar saja. Adapun mandi-mandi yang hukumnya sunnah, sekalipun itu mandi janabah, kelihatannya mandi besar, maka itu tidak bisa menggantikan wudu. Itu yang harus dibedakan.
Insya Allah begitu. Iya, iya. Kaki udah tadi, membasuh kaki hanya segitu saja. Iya, hanya sekedar membasuh kaki. Iya, tidak terlalu panjang. Sebenarnya Anda ingin membahas ini, terutama masalah khilaf-khilafnya, karena di sana ada khilafnya, dalilnya ini, kemudian bantahnya ini, terus begitu biasa, seperti kebiasaan kita. Tapi sudahlah, supaya mengefektifkan waktu, supaya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membahas tentang saum dan juga membahas tentang berkaitan dengan zakat dan sholat id, insya Allah kalau mencukupi, insya Allah. Tapi kita upayakan nanti. Baik, ya sudah cukup. Ana rasa cukup, insya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk ana pribadi. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.